Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, untuk kesempatan pada kali ini saya di sini akan memaparkan materi terkait dengan definisi akuntansi dan definisi. Nah, sebenarnya ada banyak sekali terkait dengan pengertian akuntansi itu sendiri. Namun di sini saya mengambil beberapa definisi yang dimana untuk yang pertama itu secara umum ya, definisi akuntansi itu adalah proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Namun pada dasarnya di sini akuntansi ini memiliki definisi sebagai sebuah proses pertanggungjawaban di mana setiap penggunaan dan penerimaan dana pada suatu entitas itu harus tercatat ataupun dicatat secara memadai dan disusun laporannya. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa akuntansi juga merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas. Nah, akuntansi berdasarkan Yusuf ini ada pencatatan, penggolongan, dan peringkasan. Nah, untuk proses pertama itu ada pencatatan, yang dimana pencatatan di sini adalah proses mencatat setiap transaksi atau aktivitas bisnis yang dilakukan oleh entitas. Nah, tujuan dari proses ini adalah untuk melakukan perekaman atau aktivitas transaksi bisnis yang dilakukan sehingga peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi pada masa lampau itu dapat ditelusuri secara pasti. Nah, proses ini mensyaratkan adanya bukti yang dimana bukti di sini yaitu seperti kwitansi, nota kredit, faktur, dan lain-lain. Kemudian untuk proses yang kedua itu ada penggolongan, yang dimana penggolongan di sini merupakan proses pengelompokan setiap transaksi atau aktivitas bisnis yang dicatat pada proses sebelumnya dalam dan dimasukkan ke dalam kelompok akun yang sejenis. Nah, tujuannya di sini adalah eh, agar dapat diketahui secara pasti dan rinci mengenai kondisi masing-masing akun, terutama dalam hal saldo dan frekuensi mutasinya. Kemudian memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya itu ada peringkasan. Nah, peringkasan di sini merupakan sebuah proses penyederhanaan dari mutase transaksi yang terjadi, yang dimana transaksi atau aktivitas bisnis yang telah melalui tahapan penggolongan sebelumnya. Kemudian untuk tujuannya dari peringkasan di sini adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan karena pada proses ini saldo seluruh akun yang dikelompokkan itu disajikan secara ringkas. Nah, tentunya hal ini agar memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian untuk yang selanjutnya itu proses pelaporan. Nah, proses pelaporan di sini adalah menyusun laporan keuangan yang bersumber dari tahapan sebelumnya, dari tahapan peringkasan. Proses ini juga merupakan keluaran yang dihasilkan dari suatu proses akuntansi. Nah, laporan keuangan di sini yaitu menggambarkan posisi dari proses dari keuangan ekuitas, entitas, mengenai aktivitas ekonomi dan perubahan modal yang dimiliki oleh suatu entitas. Nah, kemudian untuk tahap terakhir itu ada penganalisisan data keuangan, yang dimana penganalisan data keuangan di sini merupakan proses analisis yang dilakukan oleh pengguna laporan keuangan. Nah, proses ini dilakukan untuk dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Oke, untuk selanjutnya itu ada akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Nah, akuntansi sebagai suatu sistem informasi di sini adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasil kepada pengambil keputusan. Nah, dalam akuntansi di sini dapat didefinisikan menjadi dua sudut pandang, yang dimana sudut pandang pertama itu ada dari sudut pandang pemakai.
Nah, definisinya dari sudut pemakai di sini yang pertama itu ada akuntansi dilaksanakan dalam suatu entitas yang menghasilkan informasi tentang entitas tersebut. Kemudian untuk yang kedua itu informasi akuntansi ini digunakan dalam pengambilan keputusan internal dan eksternal. Kemudian untuk definisi yang kedua itu dari sudut pandang pengguna, yang dimana definisi dari sudut pandang pengguna di sini yang pertama itu proses identifikasi data yang relevan dengan keputusan yang diambil. Dan yang kedua, proses analisis data yang relevan dan proses pengolahan data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Oke, untuk pengguna informasi sendiri itu dibagi menjadi dua kelompok, yang dimana ada pengguna internal dan pengguna eksternal. Nah, untuk pengguna internal di sini yaitu pihak manajemen sebagai suatu pengelola perusahaan. Jadi keputusan internal seperti keputusan penambahan atau penggantian aset, ekspansi usaha, diversifikasi produk, kenaikan gaji karyawan, dan sebagainya itu tidak terlepas dari pertimbangan capaian kinerja perusahaan. Nah, kinerja perusahaan sendiri tercermin dalam laporan keuangan, yang dimana hal ini yang kemudian menjadi urgensi laporan keuangan dalam dunia bisnis. Kemudian untuk pengguna eksternal ini di sini merupakan investor, kreditur, supplier, instansi pemerintah, organisasi buruh, dan sebagainya. Yang tentunya ini di luar dari pihak internal dalam seperti manajer dan sebagainya. Kemudian untuk pihak eksternal di sini berkepentingan untuk menilai kinerja perusahaan karena memiliki kepentingan bisnis pada perusahaan tersebut. Sebut saja investor. Capaian kinerja perusahaan yang baik dalam laporan keuangan memungkinkan pihak investor itu untuk menambah nilai investasinya pada perusahaan. Kemudian untuk kreditur sendiri itu sebagai pihak penyedia dana kredit mutlak memerlukan informasi akuntansi untuk melihat kelayakan perusahaan tersebut. Ya, untuk selanjutnya itu ada standar akuntansi metode standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada standar akuntansi keuangan. Nah, standar akuntansi keuangan di sini biasanya digunakan oleh entitas yang go public dan entitas lain yang tidak diatur dalam standar akuntansi lainnya. Kemudian yang kedua itu ada standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik atau disingkat sebagai SAK etap. Nah, standar akuntansi ini biasanya digunakan oleh entitas yang non-go public. Kemudian yang ketiga ada standar akuntansi syariah, yaitu standar akuntansi yang digunakan untuk entitas syariah yang berbasis syariah. Kemudian yang keempat itu ada standar akuntansi pemerintahan. Nah, standar akuntansi untuk pemerintahan di sini yaitu merupakan standar akuntansi yang satu-satunya tidak disusun oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat IAI. Nah, melainkan ini diatur khusus dalam peraturan pemerintahan sehingga merupakan produk hukum pengelolaan negara. Nah, kemudian yang kelima ada standar entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, standar entitas mikro ini diimplementasikan pada entitas yang tergolong mikro atau kecil dan menengah karena meningkatnya kebutuhan entitas pada golongan ini dapat memiliki sebuah pertanggungjawaban yang andal. Nah, jadi banyaknya kebutuhan entitas untuk golongan mikro atau kecil ini sehingga memunculkan adanya standar entitas mikro, kecil, dan menengah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi akuntansi dan definisinya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan tentunya bagi saya sendiri. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.